Mulai bukan. Ya. 1 menit lagi. Orang hilang. Bentar, belakang dulu. Belakang panggung. Tadi awal tampilannya gimana? Itu rasa apa aja? Dulu ya. Enak ya? Apa aja? Ya, udah jam 9.55. Zoom-nya udah buka, Pak. Ya, ini mau dibuka. Duduk dulu tadi. Di ngobrol biasa aja, disapa aja. Saya itu ya, Ahmed ya. Halo. Gimana? Siap? Mas Ahmed. Siap. Mas. Ini mau saya Ahmed ya. Admin. Halo, selamat pagi. Pak Bocori, apa kabar? Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Syed. Udah lama gak ketemu Pak. Iya. Apa Sehat, kabar ya, Pak? Sehat ya? Syukurlah. Saya udah beberapa kali ikut webinar seperti ini sebelumnya. Oh iya. Ya, tapi sudah agak ini agak cepat lupa, jadi susah. Berapa minggu nggak pegang-pegang ini mulai lagi lupa lagi cari-carian lagi menunya. Oh. Pak Suhardi, selamat pagi. Pak Agus. Miss Aigreen. Hello, good morning. Morning in Indonesia, Miss. Yeah, it's also morning here, just early morning in Turkey. Just let me. Good morning, guys. Sorry. Morning, Miss. Okay. It's early morning in Turkey.
Oke, terima kasih kepada peserta yang telah bergabung. Selagi kita menunggu peserta yang lainnya, mungkin beberapa menit lagi acara webinar ini akan kita mulai. Selamat pagi untuk semuanya, sahabat Netpromind, dimanapun kalian berada. Ya, harapannya selama kegiatan ini dapat diikuti dengan baik dan juga akan memberikan kebermanfaatan baik untuk kami dari penyelenggara dan juga untuk bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Ya, mungkin sekitar 5 menit lagi kita akan mulai. Nah, kami minta maaf terlebih dahulu jika ada keterlambatan dalam acara webinar ini. Dan telah hadir juga di Miss Aygrim, prinsipal kita dari Turki, dan bisa Bapak Ibu saksikan, dia adalah prinsipal kita dari Turki, dan satu lagi mungkin nantinya akan segera bergabung Mr. Tukbuk sebagai technical support dari Turki. Hello everyone, welcome to the Netpromind introduction webinar. It's big pleasure to me to meet you everyone. I guess we're still waiting for Tuber to connect. Sihat, okay. Dan Bapak Ibu yang telah hadir bisa mengisi daftar hadir pada room chat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang telah bergabung. Dan Bapak Ibu, sahabat Netpromind, kita akan memulai acara ini mungkin pada jam 10 ya, 10:10 selagi menunggu peserta yang lainnya untuk segera bergabung bersama kita semua.
Dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah bergabung, yang baru saja bergabung pada sesi webinar NetPromind Introduction pada pagi hari ini. Ya, pada webinar ini yang telah mengisi pendaftaran kurang lebih sekitar 40 orang. Nah, namun sepertinya belum semuanya yang join ya. Jadi karena ini acara perdana juga di tahun ini yang diadakan oleh NetPromind, maka dari itu harapannya ini bisa menjadi awal yang baik di tahun ini, harapan yang baik sehingga nanti keinginan dan harapan kita di tahun ini semuanya dapat tercapai, dan juga kami nanti dapat lebih berinteraksi, bahkan mungkin bisa bekerja sama dengan bapak-bapak dan yang hadir pada webinar pertama dari NetPromind pada tahun ini. Ya, sebentar lagi webinar ini akan kita mulai. Jadi harapannya dari para hadirin yang menghadiri webinar ini agar bisa nanti menghidupkan kamera ya. Karena nanti bisa juga saling mengenal dan juga lebih berinteraksi nanti. Dan juga kami harapkan selama webinar ini untuk memute-kan suara di Zoom masing-masing dan menghidupkan kameranya. Baik, Bapak-Bapak, webinar ini akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia. Seterusnya kami perkenalkan, saya sendiri adalah Ilham Siddiq sebagai Junior Technical Support untuk software NetPromind di Southeast Asia, dan di sebelah kiri saya adalah Bapak Muhammad Sihajuddin. Halo, selamat pagi sahabat NetPromind semuanya. Beliau juga merupakan Junior Technical Support untuk software NetPromind di Southeast Asia. Jadi Bapak-bapak dan hadirin semuanya, pada hari ini adalah kegiatan webinar pertama dari software NetPromind yang diadakan oleh PT MBRZ Indonesia. Maka dari itu harapannya ini nanti dapat berkesinambungan ya, karena dari webinar satu ini nanti akan berseries sampai ke webinar terakhir. Jadi setiap bulan nanti kami dari PT MYRZ akan mengadakan webinar dengan pengenalan
dan fungsi dari software NetPromind nantinya. Dan hari ini adalah webinar pertama yang isinya meliputi semua pengenalan secara garis besar fitur-fitur software yang ada di NetPromind. Nah, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa berdasarkan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk pengenalan dan software NetPromind pada siang hari ini, pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Syajuddin. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Ilham Siddiq atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin sahabat NetPromind untuk memperkenalkan software NetPromind, dan sebelumnya saya akan memutar video terkait produk dan company profile dari Netcat. Video ini sekitar 2 menit. Baik, Bapak Ibu, sahabat NetPromind, itulah tadi company profile dan product profile dari Netcat. Dan Netcat sendiri adalah perusahaan dari Turki yang berdiri sejak tahun 1989, di mana bergerak di bidang spesial data, fokus pada data biografi informasi sistem, di mana NetPromind adalah salah satu produk dari Netcat yang mengusung tema Smart Mining for Smart Solution. Dan PT MYRZ adalah satu-satunya partner resmi dari Netcat untuk wilayah Asia Tenggara. PT MYRZ sendiri merupakan perusahaan yang berkembang bergerak di bidang konsultasi dan perdagangan, fokus pada energi dan water. Dan ini adalah lokasi dari head office Netcat di Ankara, Turki, dan head office dari PT MYRZ Indonesia yang berada di Office 8 Jakarta. Dan ini adalah struktur organisasi dari Netcat. Di yang perempuan itu ada Miss Aigrim selaku Business Development. Miss Aigrim, please can you say hello to all participants in Indonesia? Yeah, good morning, Mohammed Sahat. Good morning to everyone. It's a big pleasure to meet you all, and welcome to NetPromind Introduction Webinar. Okay, thank you, Miss. Good morning. Dan technical support ada Mr. Tukbek. Dan untuk komersial di Southeast Asia itu ada Bapak Yanes Darmawan.
Dan di PT MBRZ sendiri selaku Business Development ada Bapak Arizal Martadinata, dan Technical Support ada Bapak Ilham Sidik, dan saya sendiri Muhammad Syahadudin. Dan ini adalah klien dari Netpromind di Turki seperti Saint Gobain, IPM, dan lain-lainnya. Dan untuk trial license Netpromind di Indonesia itu ada PT Akso Mandiri Energi, PT Purnama Cahaya Selatan, dan PT Timah serta Cipta Mulia Persada. Dan untuk universitas ada Trisakti, Universitas Pakuan, Universitas Sriwijaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Jenderal Sudirman, dan Asosiasi Masyarakat Geologi Indonesia. Dan ini adalah klien dari PT MYRZ sendiri, seperti PT Antam, Adaro, Cipta Persada Mulia, Timah, dan saat ini PT Timah telah membeli license Netpromind. Berikut adalah produk dari Netpromind seperti geological modeling, open pit design, open pit optimisasi, juga underground mining. Dan geological modeling terdiri dari drilling data management, survei, solid block model, hingga ke geostatistik. Kemudian open pit design, itu dari open pit design hingga ke blast design, open pit optimisasi, dan juga underground mining. Dan selain itu, software dari Netcat itu ada software Netcat GIS, di mana yang berhubungan dengan mining itu ada NetSub, surveying, SKNet, dan produk dari Netcat GIS lainnya seperti NetPro Water dan juga NetPro Hydrology. Netpromind itu sangat simple dan mudah digunakan dan difungsikan mulai dari borehole evaluasi, solid model, resource estimation, mine design, mulai dari open pit dan underground mining, pit optimisasi untuk open pit mining, dan juga long term scheduling. Dan software lainnya yang berhubungan dengan mining yaitu dari Netcat GIS seperti NetSub dan juga SKNet. Dan perlu Bapak Ibu sahabat Netpromind ketahui, software Netpromind dan juga Netcat GIS ini hanya menggunakan soft key, jadi tidak menggunakan dongle, dan itu tentu sangat memudahkan Bapak Ibu dalam memobilisasi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, software Netpromind hanya perlu koneksi internet saat mengaktifkan dan juga deaktivasi dari license tersebut. Namun setelahnya tidak perlu lagi menggunakan internet. Dan software Netpromind sendiri terdiri dari perpetual dan subscription untuk pembeliannya. Dan berikut adalah modul dan paket yang kami sediakan. Modul itu terdiri dari software Netcat GIS, yakni surveying dan SKNet. Dan untuk software Netpromind terdiri dari geological modeling, open pit mining, open pit optimisasi, dan underground mining. Dan Bapak Ibu sahabat Netpromind bisa memilih paket, yakni software Netpromind yang terdiri dari geological modeling, open pit pool, underground mining, dan mining pool. Sedangkan software Netcat GIS terdiri dari surveying dan excavation. Tentunya secara komersial, jika Bapak Ibu memilih paket, itu akan lebih murah. Dan selanjutnya, kita akan menampilkan video mengenai produk feature dari Netpromind. Dan seperti yang telah disinggung oleh rekan saya sebelumnya, bahwa webinar kali ini adalah pengenalan produk dari Netpromind, dan nantinya akan dibahas secara detail dan mendalam pada seri webinar berikutnya. Dan selagi menunggu untuk
menampilkan. Nah, dan Bapak Ibu, sahabat NetProMind, berikut adalah tampilan awal saat kita hendak membuat proyek baru pada software NetProMind. Di bagian atas itu ada toolbar dan sebelah kiri nanti sebagai data katalog, di mana semua layer-layer yang akan ditampilkan, yang akan membantu dalam kita menjalankan proyek akan tampil sebelah kiri. Dan software NetProMind itu sangat mudah digunakan, di mana selain mudah juga cepat ya sahabat NetProMind. Dan dari data-data yang diperlukan seperti Scholar, survei, biologi, raw sampel, komposit, SIM, surface, dan PAL, NetProMind bisa membaca atau merunning sebuah proyek hanya dengan membutuhkan 4 data seperti Scholar, survei, biologi, dan raw sampel. Dan ini semua dengan format Excel CSV. Jadi Bapak Ibu bisa mengimpor data dari Excel dengan format CSV. Dan tentunya di software NetProMind kita bisa menambahkan informasi terkait dengan proyek yang telah kita kerjakan. Kita bisa menambahkan atribut dengan satuan yang telah ditentukan seperti kalori jika pada batu bara. Dan ini adalah proses import data. Import data dari software NetProMind. Dan ini adalah proses untuk import data Scholar. Dan proses sinkronisasi ini sangat cepat sekali, di mana kita hanya mencocokkan dari data Excel yang telah kita buat sebelumnya dengan pembacaan software. Dan jika Bapak Ibu ada data yang tidak diperlukan atau ada yang perlu ditambahkan, kita tinggal mendelete atau menambahkan data yang diperlukan. Dan ini sangat memudahkan kita untuk menambahkan data-data lainnya yang diperlukan. Ini adalah prosesnya. Dan dari setiap borehole yang telah kita input, telah di running pada software NetProMind, kita bisa mengedit dari setiap informasi, dari borehole informasi terkait litologinya, angle record, dan juga raw sample recordnya. Kita bisa menambahkan atau menghapus dari data tersebut. Selain itu, sahabat NetProMind juga bisa menambahkan data borehole baru, di mana kita tinggal menginput, mengklik new borehole, dan memasukkan segala atribut yang diperlukan. Dan tentunya kita bisa men-setting tampilan dari silinder diameter dan resolusi dari setiap borehole yang akan kita tampilkan pada proyek yang sedang kita kerjakan. Dan kita bisa menambahkan litologi simbol sesuai dengan litologi yang sedang kita kerjakan. Kita bisa menambahkan pattern sesuai dengan data yang telah kita input sebelumnya. Dan di sini terdapat banyak sekali properties yang bisa kita gunakan. Dan tentunya dari setiap borehole kita bisa menampilkan reportnya, dan ini sahabat NetProMind bisa mengcustom ya semua kolom, baris, dan juga bisa menampilkan keseluruhan dari data bor yang kita punya. Kita juga bisa mengedit dari template yang telah ada, yang secara default dari NetProMind. Kita bisa men-setting sesuai dengan kebutuhan dari sahabat NetProMind semua. Dan tentunya kita bisa menampilkan satu-satu dari setiap borehole atau menampilkan secara kelompok. Dan men-setting semua yang ada pada atribut di borehole yang telah
disediakan. Ini adalah proses untuk menampilkan statistik dari borehole yang kita punya, baik itu berdasarkan litologi, juga berdasarkan atribut yang telah kita input sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sahabat Netpromine, sangat mudah untuk menampilkan statistik dari data borehole yang kita punya. Kita juga bisa menghitung rata-rata dari setiap borehole yang ada berdasarkan litologinya. Dan berikut adalah tampilan summary data dari software Netpromine. Dan tentunya kita bisa memfilter atau menampilkan borehole mana saja yang ingin kita tampilkan. Ini adalah berdasarkan nama borehole, dan selain berdasarkan nama borehole, kita juga bisa menampilkan berdasarkan kedalaman, berdasarkan litologi, dan berdasarkan nilai Z. Kemudian kita juga bisa nantinya menseleksi berdasarkan area yang kita perlukan. Dan ini adalah prosesnya. Sangat cepat sekali ya, sahabat Netpromine, untuk menampilkan operasi filter, dan ini adalah litologi yang kita punya. Dan untuk mengakhiri, kita bisa dengan menggunakan remove filter. Nah, ini adalah proses menseleksi filter berdasarkan area yang mau kita gunakan. Jadi kita bisa menseleksi area mana saja yang akan kita tampilkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sahabat Netpromine semua. Di Netpromine kita bisa membaca data LIDAR, di mana data ini nantinya bisa untuk solid model di underground, dan kita bisa mengcustom warna dari tampilan data LIDAR tersebut, juga bisa menampilkan secara transparan. Dan ini adalah rangkuman data LIDAR yang akan kita tampilkan. Nah, berikut adalah tampilan dari data LIDAR yang bisa dibaca di software Netpromine. Jadi software Netpromine itu bisa membaca data LIDAR ya, Bapak Ibu semua. Tentunya tersedia rangkuman dari setiap data yang akan kita input. Kita bisa memvisualisasikan dari elevasi data LIDAR yang telah ada. Dan proses yang dilakukan pada software Netpromine itu sangat cepat dan mudah. Dan ini adalah tampilannya. Kita membuat solid model dari data LIDAR. Dan kita bisa memilih model-model sesuai dengan setting default dari Netpromine. Dan berikut adalah prosesnya. Ini adalah tampilan 3D dari data LIDAR yang telah kita masukkan, dan kita bisa mengcustom warna, baik itu diganti warnanya atau ditampilkan dengan transparan, dan itu bisa dilakukan di software Netpromine. Nah, ini adalah tampilan secara transparan ya. Selanjutnya, di software Netpromine kita bisa membuat surface dari borehole yang kita punya. Kita bisa membuat surface berdasarkan nama borehole, dan
tentunya lagi-lagi kami sampaikan bahwa di software NetProMind itu sangat cepat dan mudah untuk digunakan. Dan ini adalah summary data dari surface area. Jadi sebelum menampilkan surface yang telah kita buat, software NetProMind akan memberitahukan summary dari data yang telah kita buat yang akan kita gunakan pada proyek tersebut. Dan tentunya seperti biasa kita bisa merubah warna dari surface yang telah kita buat. Kita bisa menjadikannya transparan agar kelihatan borehole yang kita input sebelumnya. Dan sahabat NetProMind bisa menggunakan fitur borehole filter operation. Dan borehole filter operation ini sangat membantu kita, sangat membantu sahabat NetProMind dalam menampilkan borehole mana saja, baik itu berdasarkan nama, berdasarkan kedalaman, atau berdasarkan litologi, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari sahabat NetProMind semua. Kita bisa membuat create boundary berdasarkan borehole, itu akan ter-create secara otomatis, dan tentunya di boundary tersebut kita bisa mengedit terkait dengan garis, ketebalan garis, dan kita juga menyimpannya. Kita bisa menyimpan dan untuk dibaca kembali pada software NetProMind. Nah, berikut adalah proses penebalan dari boundary yang telah kita buat. Dan dari boundary kita bisa membuat surface. Jadi kalau sebelumnya surface berdasarkan nama borehole atau berdasarkan area borehole, di sini kita bisa membuat surface berdasarkan boundary yang telah kita buat sebelumnya. Dan ini adalah proses. Nah, tentunya sebelum meng-create surface, NetProMind selalu akan menampilkan summary data yang tentu akan membantu kita dalam pengerjaan proyek. Ini adalah pembuatan SIM yang nantinya juga akan kita jadikan solid model, dan pembuatan SIM ini juga sangat cepat dan mudah bagi sahabat NetProMind semua. Dari sini nantinya kita akan membuat solid model dan juga hingga ke block model. Dan kita nantinya bisa meng-create solid model di antara surface, jadi surface yang satu dan lainnya nanti kita gabungkan untuk jadi solid model. Dan ini masih dengan pembuatan surface, di mana nantinya kita bisa menampilkan surface berdasarkan warna dari ketinggian surface yang telah kita buat. Dan ini adalah tampilannya. Dan sangat-sangat mudah dan cepat bagi sahabat NetProMind untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ini adalah proses memvisualisasi data surface. Jadi elevasi dari surface-nya kelihatan berdasarkan warna-warna yang telah kita masukkan atau bisa kita custom nantinya. Dan kita bisa membuat garis kontur pada surface yang kita buat sebelumnya. Dan kita bisa menentukan interval berapa saja, juga ketebalan dari garis kontur sesuai dengan kebutuhan dan keperluan Bapak Ibu sahabat NetProMind. Dan ini adalah tampilannya, tampilan dari garis kontur yang telah kita buat berdasarkan surface yang telah kita input sebelumnya. Dan sahabat NetProMind, kita bisa
menambahkan data topo. Jadi nantinya ini berguna untuk kita sebagai bahan open pit design. Dan selanjutnya kita bisa menambahkan fault atau patahan pada proyek kita pada surface sebelumnya. Kita juga bisa membaca data patahan. Jadi kalau ada data patahan sebelumnya, selama itu formatnya masih sama dan masih bisa dibaca oleh software NetPromine, akan dijalankan. Dan tentunya kita bisa membuat patahan ini secara manual. Jadi selain memasukkan data sebelumnya atau data yang telah patahan yang telah kita buat, kita juga bisa membuatnya secara manual. Dan kita bisa menambahkan patahan tersebut ke proyek yang sedang kita kerjakan. Dan tentunya kita juga bisa menambahkan yang pembuatan fault secara manual itu kepada proyek kita, pada surface proyek kita. Dan patahan ini juga bisa kita ganti warnanya atau kita transparankan dan memasukkannya pada proyek kita. Dan berikut ya sahabat NetPromine, proses pembuatan menambahkan patahan ini secara manual. Jadi Bapak Ibu sahabat NetPromine bisa menambahkan secara manual, digambarkan terlebih dahulu, kemudian memasukkan data-data yang diperlukan, dan semua format dan kolomnya telah tersedia secara default di NetPromine. Dan tentunya ini sangat membantu Bapak Ibu sahabat NetPromine untuk mengerjakan proyek yang sedang dikerjakan. Dan ini adalah proses menambahkan patahan kepada surface yang telah kita buat sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan berbicara mengenai solid model, pembuatan solid model di antara surface. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat NetPromine perhatikan sebelumnya, itu kita membuat surface dan ini pembuatan solid model. Jadi kita menggabungkan kedua surface untuk dijadikan solid model. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa di software NetPromine ini sangat cepat dan mudah dalam pembuatan baik itu solid model, block model, juga desain yang lainnya. Dan juga selalu ditampilkan summary data dari solid model yang akan kita buat, dan itu akan berbentuk notifikasi secara default. Dan kita bisa, oh ya, sahabat NetPromine di software NetPromine sendiri bisa membuat solid model berdasarkan cross section, surface, dan juga implicit. Dan ini adalah proses pembuatan solid model berdasarkan cross section. Dan pembuatan solid model ini nggak harus semuanya cross sectionnya secara otomatis, tetapi bisa juga membuat cross section secara manual. Dan tentunya dari cross section secara manual dan otomatis bisa dikombine untuk dijadikan solid model. Dan kita juga bisa memilih dari setiap cross section mana saja yang akan kita jadikan solid model. Dan saat menjadi solid model, kita juga bisa menseleksi area mana saja yang akan kita jadikan solid model atau yang akan kita tampilkan, sehingga nantinya kita hanya menampilkan solid model yang telah kita gambarkan, yang telah kita seleksi. Dan berikut adalah proses atau tampilan yang dilakukan saat kita menseleksi solid model berdasarkan area yang kita butuhkan. Nah, ini adalah proses pembuatan cross section secara manual, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di software NetPromine itu
cross section bisa kita buat secara manual dan juga otomatis, atau kita bisa mengkombinasikan antara cross section manual dan juga cross section otomatis untuk dijadikan solid model. Dan pembuatan cross section manual ini juga sangat mudah. Kita menghubungkan setiap litologi, dan ini sesuai dengan kejelian ya, ketelitian dari Bapak Ibu sahabat NetProMind untuk membuat cross section secara manual. Berikut adalah tampilannya. Namun bisa juga di-create secara otomatis. Dan pembuatan solid model berdasarkan cross section, kita bisa memilih cross section mana saja yang akan dibuat solid model. Jadi enggak semuanya harus dibuat solid model, dan ini adalah proses pembuatan solid model berdasarkan cross section. Nah, ini pembuatan cross section secara otomatis. Jadi kita bisa memilih pada litologi mana saja yang akan kita buat cross section otomatis, dan juga kita bisa memilih pada borehole mana saja yang akan kita buat cross section secara otomatis. Dan ini lagi-lagi prosesnya sangat cepat dan mudah digunakan di software NetProMind. Dan cross section sendiri nantinya bisa kita simpan, kita ekspor dengan format STR, dan juga kita bisa membaca cross section selama formatnya STR, itu bisa dibaca di software NetProMind. Dan berikutnya kita akan membuat blok model dan estimasi. Di software NetProMind kita bisa mengestimasi menggunakan nearest neighbor, inverse distance, dan juga kriging. Dan pembuatan blok model yang sangat cepat dari solid model. Kita juga bisa menambahkan subblok, dan nantinya kita akan estimasi solid model tersebut. Dan feature dari blok model sendiri itu ada seperti total blok yang ada, total volume blok, dan juga jumlah setiap blok, dan juga volume dari setiap blok yang telah kita buat. Dan kita bisa membuat komposit yang dimana nantinya berguna untuk merata-ratakan kadar per litologi per 1 meter. Dan kita bisa memvisualisasikan dari operasi komposit ini. Jadi berdasarkan atribut yang telah kita input di sebelumnya. Nah, berikut adalah tampilan di mana yang merah adalah kadar, mewakili kadar per 1 meter. Dan kita bisa menampilkan semuanya di NetProMind tersebut. Dan Bapak Ibu sahabat NetProMind, selanjutnya adalah estimasi, proses estimasi menggunakan inverse distance. Kita memasukkan atribut dan juga data-data lainnya untuk mengestimasi blok model yang telah tersedia. Dan ini adalah tampilan dari estimasi inverse distance. Dan kita bisa mengelompokkan atau di tematik dari setiap blok yang kita miliki. Kita bisa, dan sebelumnya kita bisa membuat variogram, di mana ini adalah metode statistik untuk nantinya digunakan ke proses estimasi. Dan kita di variogram bisa membuat secara
manual dan juga otomatis sesuai dengan kebutuhan dan keperluan proyek Bapak Ibu sahabat NetProMind. Dan kita di sini bisa memilih dan menginput data-data yang diperlukan dalam pembuatan variogram, dan dia akan bisa juga secara otomatis. Dan ini adalah prosesnya. Dan kita mengestimasi berdasar menggunakan kriging. Kalau sebelumnya menggunakan inverse distance, dan ini menggunakan kriging, sesuai dengan variogram yang telah kita buat sebelumnya. Nah, berikut adalah tampilannya Bapak Ibu, sahabat NetProMind semua. Dan dari blok model tersebut kita bisa menampilkan blok report berdasarkan atribut, dan juga kita bisa memasukkan density dari setiap blok, dan NetProMind akan meng-create secara otomatis dalam bentuk file Excel, dan tentunya kita bisa menyimpan laporan tersebut ke dalam Excel berdasarkan atribut atau density. Kita bisa memasukkan nilai density sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pada proyek Bapak Ibu yang sedang dikerjakan. Dan ini adalah proses untuk menampilkan report dari grid tonnage-nya, dan akan terbuat secara otomatis, baik itu kurva maupun tabel yang telah disediakan oleh NetProMind. Dan selanjutnya kita bisa menampilkan blok mana saja sesuai dengan kadar yang tertinggi atau terendah, atau sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sahabat NetProMind semua. Dan berikut adalah tampilannya. Kita juga bisa menampilkan borehole-nya kembali, sehingga membantu kita untuk memvisualisasikan data dari blok model yang telah kita buat. Kita bisa menambahkan surface pada blok model yang telah kita buat, yang nantinya ini sangat membantu kita untuk menggambarkan cadangan yang telah kita miliki. Berikut adalah tampilannya, dan tentunya pada blok model kita bisa menggunakan filter operation. Jadi Bapak Ibu sahabat NetProMind bisa menggunakan filter untuk menampilkan sesuai dengan data yang dibutuhkan berdasarkan atribut dengan nilai rentang berapa, bisa ditampilkan di software NetProMind. Jadi kita menampilkan blok model berdasarkan data yang ingin kita munculkan dengan menggunakan operasi filter blok model pada software NetProMind. Dan kita bisa menambahkan dan mengedit tematik dari software NetProMind. Kita bisa mengcustom dan menampilkan apa saja yang ingin kita tampilkan, dan tentunya mengelompokkan nilai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu sahabat NetProMind semua. Dan kita bisa mengcustom warna dari blok model yang telah kita buat, sehingga nantinya berdasarkan range data tertentu dengan warna tertentu yang telah
kita tentukan. Dan Bapak Ibu sahabat NetProMind bisa disaksikan, berikut adalah blok model, dan kita telah mengcustom tematik dan juga warna dari setiap blok yang telah kita buat. Dan tentunya kita bisa membuat blok report dan akan tampil Excel secara otomatis dan default di NetProMind yang nantinya bisa sahabat NetProMind gunakan sebagai laporan dan lain-lain. Dan ini adalah proses mengimport blok model dari software NetProMind dengan menggunakan format file CSV dari Excel, dan tentunya sangat cepat dan mudah bagi sahabat NetProMind semua untuk melakukan pekerjaan pada software NetProMind. Sama seperti sebelumnya, pada blok model yang kita import dari Excel, kita bisa menambahkan atribut dan juga kita bisa mengcustom tematik, warna, dan juga range dari nilai blok model yang telah ditentukan. Dan berikut adalah prosesnya. Tentunya sahabat NetProMind dan Bapak Ibu semua sangat menyaksikan begitu mudahnya dalam operasi software NetProMind. Dan ini adalah operasi tematik, kita mengcustom tematik dan mengelompokkan berdasarkan nilai range-nya dan warna-warna yang telah kita pilih dan kita tentukan. Dan mungkin ini untuk operasi blok model dari mulai data, proses memasukkan data board hingga ke blok model, dan selanjutnya Bapak Ibu sahabat NetProMind masuk ke Open Pit Design yang akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Ilham Siddiq. Kepada Bapak Ilham Siddiq kami persilakan. Ya, sahabat NetProMind, selanjutnya kita akan membahas mengenai Open Pit Design. Semoga masih semangat ya. Nanti kalau misalnya ada mungkin ada penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk mengikuti series webinar ini di bulan depan. Baik, kita mulai. Nah, di sini ini adalah tampilan awal dari topografi yang telah kita input tadi. Nah, kita ulangi kembali untuk proses penginputan, untuk merefresh. Nah, di sini bisa kelihatan topografinya dan juga data board yang telah diinputkan sebelumnya. Nah, nanti syarat di NetProMind untuk melakukan pembuatan pit tentu harus ada peta topografinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses pembuatan pit. Jadi pitnya itu ada beberapa fitur. Yang pertama adalah route open pit, kemudian add pit. Add pit ini secara manual, kemudian add pit kedua itu pembuatan pit secara otomatis. Dan selanjutnya kita bisa pembuatan multi pit. Jadi beberapa pit nanti kita gabung. Nah, untuk langkah pertama kita akan menentukan surface-nya atau kita tentukan topografinya. Kita klik. Kemudian akan muncul pit yang topografi yang telah kita desain. Dan ini adalah proses pembuatan area yang kita telah estimasi tadi bloknya yang berada di pit. Jadi ini adalah pembuatan pit awalnya.
Nah, kemudian kita tempelkan, karena area ini atau line ini masih belum nempel dengan pit, maka kita lakukan operasi tadi untuk menempelkannya. Nah, setelah itu kita akan menentukan pit segmennya, atau kita menentukan area pitnya dengan pembuatan line pertama. Nah, di sini kita dapat melakukan beberapa operasi untuk pembuatan bench-nya ya. Yang pertama itu adalah soft angle, kemudian bench width, bench slope, bench height, dan bench gradient. Dan juga kita dapat menghitung dengan beberapa kalkulasi metodenya. Kalau di sini digunakan fixed bandwidth. Ini sangat mudah sekali digunakan. Nah, selanjutnya kita akan pembuatan RAM. Jadi di software NetProMind, step-stepnya itu biasanya adalah yang pertama pembuatan bench, baru pembuatan RAM. Nah, di dalam pembuatan RAM ini, kita bisa fiturnya ada width dan slope ya. Kemudian direction ini adalah arah dari RAM pertama atau jalan masuknya. Nah, ini adalah penentuan. Lalu tinggal kita klik ya. Nah, di dalam pembuatan pit ini akan otomatis langsung terbentuk ya. Jadi di pit ini kita bisa langsung menentukan bench-nya mau kita bikin 10, 20, atau 5. Ini tergantung dari kita user yang menggunakannya. Kemudian di corner drawing method, nah itu ada dua fitur ya, desain bench-nya. Yang pertama adalah flat dan yang kedua adalah circle. Nah, bisa dilihat itu sudah terbentuk pitnya, maka untuk memunculkannya kita harus merefresh desain pit tersebut. Nah, begitu cepat dan begitu mudah dalam proses pembuatan desain pit ini di software NetProMind. Nah, bisa kami sampaikan yang di pinggir-pinggir itu adalah bench dan yang orange itu adalah RAM-nya atau jalan tambangnya. Nah, kemudian fitur selanjutnya ialah ketika kita melihat sebuah bench dan kita merasa bahwa bench itu mungkin belum smooth atau belum sesuai dengan yang kita inginkan atau ada sesuatu di situ, nanti bisa kita edit secara otomatis ya. Tinggal kita sesuaikan arah dari line-nya, maka itu nanti otomatis akan bisa di-refresh kembali atau diperbaharui di software NetProMind. Nah, selanjutnya kita akan membuat solid model yang ada di pit tersebut ya. Nah, solid ini akan menggambarkan nanti banyaknya material dan volumenya yang akan kita tambang. Nah, ini adalah semua material yang akan kita tambang dalam sebuah pit design. Nah, di sini kita lihat ini akan memunculkan blok modelnya dan tentu kita akan menghitung volume dari ore yang kita miliki itu tentu hanya ada di dalam blok ya, di dalam pit ya. Maka di sini kita akan melakukan fitur untuk memfilter. Jadi ore yang ada di dalam itu nanti akan terfilter dan akan bisa dihitung dengan sendirinya.
Jadi OR yang ada di luar itu nanti tidak akan termasuk dalam block reportnya. Tentunya bagi seorang user, fitur-fitur di Net4Mind ini akan sangat membantu. Setelah beberapa kali kami melakukan training, baik itu di Timah dan di perusahaan-perusahaan yang lainnya, ini adalah beberapa fitur-fitur yang sangat membantu dalam mereka melaksanakan proyeknya. Maka dari itu, fitur-fitur kemudahan ini kami harapkan ini dapat juga kami bantu kepada bapak-bapak yang hadir pada webinar kali ini. Nah, ini adalah after setelah kita melakukan filter. Di sini yang muncul hanya blok yang ada di area pick kita. Nah, kita lihat blok reportnya akan sangat berbeda dengan blok report di awal-awal tadi. Dan ini blok reportnya hanya akan menampilkan OR atau poll yang ada di PIT tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membuat WSDAM ya. Jadi pembuatan WSDAM ini prinsipnya hampir sama dengan pembuatan PIT, namun yang kita ganti ini adalah direction-nya, arah dari pembuatan bench-nya. Nah, di sini kita gunakan direction-nya upper. Nah, nanti ini akan menandakan bahwa kita akan membuat simulasi dari WSDAM, itu arahnya akan ke atas ya, dari bench. Langsung kita klik dari bench-nya. Nah, bisa terlihat itu otomatis akan terbentuk. Di sini terlihat masih kurang, maka akan ditambah. Nah, setelah dirasa oke, kita kembali melakukan refresh ya. Nah, jadi prinsipnya hampir sama ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat jalan atau jalan hauling dari PIT menuju WSDAM. Kita langsung saja secara sederhana di Net4Mind untuk menghubungkannya. Nah, setelah kita melakukan pembuatan line, nanti akan ada report seperti point number dan juga koordinatnya. Setelah nanti kita bisa menentukan radius dari jalan tersebut. Tidak hanya untuk jalan hauling, nanti ini juga bisa kita buat untuk jalan-jalan di area-area tambang yang kita miliki. Nah, di sini kita bisa menghitung ya atau menentukan cut fill dari jalan tersebut ya. Nah, sahabat Net4Mind, ini adalah hasil dari pembuatan jalan tambang yang kita buat dengan menggunakan software Net4Mind. Bisa kita lihat di jalan ini telah langsung melakukan cut fill dari jalan tersebut ya.
Nah, fitur ini selanjutnya yang ada di OpenPit Design adalah penghitungan otomatis dari simulasi area dari peledakan ya. Jadi nanti kita di sini dapat mensimulasikan area radius dari ledakan kita akan sejauh apa ya. Nanti itu akan bisa dibantu dengan software Net4Mind ya. Nah, ini telah kita munculkan. Nah, ini yang saya maksud tadi, kita dapat menghitung dan melihat area yang akan berdampak dari peledakan yang kita lakukan. Di sini ada informasinya ada di deep intensity, kemudian intensif, dan juga lower intensif. Jadi semakin jauh tentu akan semakin sedikit getarannya ataupun efek dari peledakan yang kita lakukan. Nah, jadi di Net4Mind ini ada yang ke-8 itu fitur tentang underground mine. Nah, prinsipnya sederhana di Net4Mind. Pertama kita akan membuat line-line dari desain underground yang akan kita buat. Jadi yang putih-putih ini adalah line awal dari perencanaan untuk area tambang bawah tanah yang kita miliki. Nah, selanjutnya akan dibantu oleh Net4Mind untuk pembuatan dari setiap galerinya atau setiap dari tunnel-tunnel yang kita miliki. Nah, ini adalah proses pembuatan 3D dari terowongan yang kita miliki. Nah, di sini juga mensupport simulasi dari bentuk dari terowongan yang kita miliki. Nah, bisa dilihat oleh sahabat Net4Mind semua di layar berbagai desain dari terowongan yang ada di underground mine. Nah, ini adalah bentukan 3D dari terowongan yang kita miliki. Nah, bisa kita lihat ini adalah bentukan 3D secara keseluruhan dari terowongan yang kita miliki. Selanjutnya, kita juga bisa mendesain untuk bentuk dari terowongan ini, yaitu seperti lingkaran ya. Nah, langkahnya hampir mirip dengan yang dilakukan tadi ya. Pertama kita bikin nama dulu. Baru nanti kita create ya.
Ya, kita ulangi. Nah, ini kita tentukan galeri berikutnya yang akan kita buat. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan grup ya. Tadi nama projectnya adalah grup ya. Jadi di software NetProMine ini memiliki prinsip gabungan antara otomatis dan manual sesuai dengan kebutuhan dari sang user. Nah, dan juga kita dapat mengeditnya. Kalau misalnya lekukan atau arah dari terowongan itu masih belum smooth, nanti bisa kita bikin smooth ya. Jadi garis itu patokannya. Semua garis bisa digeser dan bisa disimulasikan menjadi terowongan. Nah, ini fitur untuk menampilkan perbedaan dari galeri tadi. Bisa kita bedakan antara terowongan dan grup tadi. Dan juga kita bisa menambahkan label dalam setiap galerinya. Nah, untuk sahabat NetProMine, ini adalah report dari underground atau terowongan yang kita miliki. Di sini memuat nama, profil, kemudian gallery coordination, kemudian ada my distance, field distance, ketebalan, kemudian area, kemudian environment, volume, resistance, shock, airflow, dan pressure. Nah, nanti jika semua informasi ini dimunculkan, nah, nanti akan sangat membantu untuk dalam perencanaan kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pit optimization. Jadi di pit optimisasi ini akan membantu seorang perencanaan tambang dalam melakukan perencanaannya. Jadi di sini akan ada beberapa fitur untuk informasi yang harus ada dalam pit optimisasi ini. Nanti prinsipnya di NetProMine ini, apabila ada informasi yang tidak match atau tidak sesuai, nanti proses pit optimisasinya tidak akan berlangsung. Maka dari itu akan membantu sekali nanti dalam proses kita melakukan optimisasi. Nah, di sini itu ada fitur yang harus dipenuhi, informasinya ada cost, price, waste field definition, kemudian proses capacity definition, recovery rates, dan advanced setting. Nah, semua ini harus dipenuhi. Nah, untuk long term scheduling ini juga dapat dilakukan di pit optimisasi. Nanti kita akan melihatnya. Selanjutnya langsung kita klik di Join Optimization. Nah, sebelum dioptimisasi, kita akan diberitahukan kembali mengenai fitur-fitur yang kita masukkan tadi, apakah sesuai atau belum, sudah sesuai atau belum. Nah, sahabat NetProMine, ini adalah informasi yang dihasilkan setelah kita melakukan pit optimisasi.
Yang pertama itu ada pitch surface, kemudian block model per tahun, kemudian optimization plan report, dan juga create pitch surface boundary. Jadi area awal dari penggalian yang akan kita lakukan. Jadi blok model ini adalah mewakili periode dari penambangan yang kita lakukan. Kita lihat. Nah, ini adalah yang di tematik ini adalah periode penambangan. Di sini dibuat periodenya adalah 19 tahun ya. Jadi Netpromine ini akan bisa melakukan perencanaan untuk per tahun ya. Nah, ini jika dilihat dalam 2G. Nah, ini bisa kita lihat kemajuan tambang per periode yang kita buat. Nah, ini adalah fitur optimization report. Jadi reportnya ini per periode. Nah, di sini juga dimunculkan fitur MPV. Kemudian yang terakhir adalah pitch surface boundary. Jadi di Netpromine langsung merekomendasikan area dari penambangan. Nah, ini sama seperti tadi, kita bisa juga menggunakan pit ini untuk secara manual. Prinsipnya sama dengan yang tadi. Nah, kita kembali ke melihat ini setelah menggunakan pit optimization tadi. Kita kembali ke pit optimization. Nah, di sini ini pembuatan surface ya, atau pit per periode. Jadi bisa kita lihat ini pit tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nanti akan bisa ketahuan di sini. Nah, dalam setiap periode pit ini kita juga akan bisa membuat solidnya. Jadi solidnya semua hampir sama prinsipnya dengan pit tadi. Cuman di sini otomatis untuk periode ini. Nah, ini adalah fitur untuk bagaimana kita bisa mengetahui laju perpindahan dari ore atau kalau misalnya di batu bara yang kita ambil. Nah, ini pun nanti akan bisa dibuatkan reportnya. Dan di bawah juga langsung ketahuan berapa tonase dari ore yang kita ambil. Nah, demikianlah sahabat Netpromine untuk pengenalan fitur-fitur yang ada di Netpromine secara umum. Ini belum detail, ini masih banyak lagi fitur-fitur yang menarik yang mestinya harus disaksikan di webinar series berikutnya.
Dan juga jangan lupa kami mengingatkan sahabat-sahabat Netpromind untuk mengambil absen dan daftar kehadirannya. Nah, terakhir kami akan kembali mengajak kepada sahabat Netpromind agar bisa hadir di workshop User Friendly Software for Nickel Mining Industry. Nah, di sini akan ada bersama Bapak Wisnu Astaman, profesional geologis di Kendari ya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan ini pada 16 Maret 2022 di Swiss Bell Hotel Kendari. Jadi bagi sahabat Netpromind yang belum mendaftar, ini diharapkan segera mendaftar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Dan terakhir, saya ingin menampilkan periode kita untuk melaksanakan webinar ya. Jadi ini adalah jadwal-jadwal dan materi webinar yang akan kita angkatkan dalam periode 1 tahun ini. Nanti secara umum kami sudah menampilkan fitur-fitur di Netpromind, maka harapannya kami akan ada feedback nanti di webinar berikutnya, akan banyak pertanyaan dan kita bisa berdiskusi lebih jauh mengenai fitur-fitur yang ada di Netpromind. Nah, kami sebutkan untuk materi pertama, webinar 1 itu introduction, itu hari ini. Kemudian pertemuan kedua ada pembahasan mengenai borehole atau geological database. Dan yang ketiga itu akan ada pembuatan solid. Nah, kemudian yang keempat akan ada block model dan resource estimation. Yang kelima akan ada open pit optimization dan design pit. Yang keenam itu akan ada open pit full. Nah, yang ketujuh akan ada underground mining. Yang kedelapan kita akan masuk ke software Netcat yang lain, yaitu Netcat GIS. Di sini kita akan membahas 3 pertemuan, itu akan ada 3. Yang pertama Netcat GIS, yang kedua Netcat Soft, dan yang ketiga itu SKNet. Nah, harapannya sahabat Netpromind dimanapun berada dapat mengikuti seri-series webinar Netpromind pada tahun ini. Dan barangkali Bapak Ibu sahabat Netpromind, jika ada pertanyaan mengenai introduction dari Netpromind bisa disampaikan. Namun kalau ada pertanyaan teknis terkait produk software dari Netpromind, nanti akan kita jawab pada webinar series selanjutnya. Dan diingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Pak Rio, silakan. Ada pertanyaan? Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Ya, sangat baik sekali software ini. Saya baru belajar juga. Yang saya mau tanya itu tentang data leader. Nah, kalau seandainya data leader kan bisa dibaca di dalam Netpromind. Nah, itu kalau seandainya istilahnya itu belum diikat lah, belum ada GCP yang sesuai dan lain-lain, itu kan biasanya kan ngambang tuh data bore-nya. Nah, itu apakah bisa juga disatukan dengan data bore yang ada atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai geostatistik. Nah, memang geostatistik ini kan istilahnya ujung tombak untuk estimasi sumber daya dan cadangan lah. Nah, di situ ada variogram, terus kemudian ada pembuatan seperti cari deep, lang, bearing dan lain-lain. Bahkan major, semi major itu kan dicari di situ. Nah, untuk detailnya itu apakah bisa di dalam software Netpromind? Itu saja sih penjelasan, mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk data leader mungkin akan kami jawab di series webinar berikutnya ya Pak. Namun untuk geostatistik mungkin secara umum saja,
secara singkat akan coba saya jawab. Nah, untuk geostatistiknya biasanya kan digunakan misal dalam informasi database, apakah itu mean, atau variance, rata-rata, itu semua sudah ada tadi ditampilkan geostatistik secara umum tentang informasi dari bor yang kita miliki. Dan untuk proses estimasi biasanya kan kita menggunakan fitur variogram, terutama untuk pembuatan kriging. Nah, itu semua itu sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk variogram ini kita akan ada dua fitur. Yang pertama secara manual dan otomatis. Nah, dan di variogram ini nanti secara sederhana itu akan mudah digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada seperti itu. Nanti untuk detailnya nanti kita bisa diskusi di series webinar berikutnya. Semoga menjawab ya Pak. Baik, terima kasih banyak ya Pak untuk penjelasannya. Ya. Dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Ditunggu sesi selanjutnya Pak. Ya, insya Allah Pak. Terima kasih Pak Rio. Mungkin ada lagi dari sahabat NetPromind? Pak Rio dari mana ya? Kalau boleh tahu? Boleh dikenalkan. Dikenalkan, boleh. Kalau saya Pak, perkenalkan saya dari PT Paku Bumi Inti Mineral. Kebetulan saya juga di sini sebagai main plan, kemudian estimasi sumber daya dan cadangan juga, menentukan arah bukaan tambang juga. Nah, seperti itu sih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rio. Ya, mungkin secara singkat untuk mereview ya prinsip-prinsip yang ada di NetPromind. Jadi NetPromind ini prinsipnya adalah yang pertama, kita akan melakukan geological database, kemudian kita akan bikin solid, block model, estimasi, baru pit. Itu sederhana dan bisa cepat untuk dilakukan. Karena dengan NetPromind kita menggabungkan dua prinsip, manual dan juga otomatis. Tentu sebagai user yang sudah berpengalaman itu tergantung dari kebutuhan. Jika yang dan juga sebaran dari permodelan data yang kita miliki seperti itu. Jadi sederhananya fitur-fitur utama yang ada di NetPromind ini adalah fitur-fitur utama yang dibutuhkan oleh seorang user untuk perencanaan tambang. Tinggal detail-detailnya, apakah kita akan memilih dengan manual atau otomatis, itu kembali kepada user. Itu sih Pak. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah hadir pada series webinar pertama NetPromind di tahun ini. Dan juga untuk jangan lupa dalam pengambilan absen. Dan juga nanti akan kami informasikan kembali untuk webinar series berikutnya. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, kami mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak pada tempatnya. Dan rasa penasarannya tentang NetPromind, silahkan ditampung semuanya dulu, dicatat, nanti akan kita diskusikan di seri-seri NetPromind di bulan-bulan berikutnya. Saya Ilham Sidik sebagai speaker pada webinar satu ini, dan juga di sebelah kiri saya Bapak Muhammad Saiduddin, mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Pak. NetPromind semua. Terima kasih Mr. Tukbuk, Miss Aigrim, Pak Bocori, terima kasih.